Gak apa-apa. Ini cuma sebentar. Habis itu aku balik lagi. Aku udah debat sih kalau dia tuh bakal kayak romantis banget gak sih? Ya sumpah, iya kayak aku mulai benci sih jujur, kayak udah gak enak sih pasangan itu. Pernah nggak sih kalian melihat atau mendengar perilaku mengintip diam-diam? Pernah gak dari berita? Pernah kejadian juga di lingkungan sekitar, yang juga lihat berita-berita di media sosial sih. Pernah sih kak, itu sebelumnya kami pernah dengar. Nah, teman aku kayaknya diintip pas lagi buang air kecil. Pernah ada kemungkinan. Pernah gak? Dalam keilmuan psikologi, ternyata itu disebut sebagai gangguan voyeuristik. Suatu gangguan psikologis, dia masuk dalam ranahnya gangguan seksual atau parafilia yang ditandai dengan adanya dorongan yang begitu kuat untuk mengintip orang lain yang sedang melakukan aktivitas tertentu yang sifatnya pribadi, yang sifatnya private, hingga memberikan sensasi tertentu begitu. Kategorinya berbeda dari perilaku mengintip biasa. Setidaknya kalau kita merujuk pada DSM-5, Diagnostic Statistical Manual untuk penegakan diagnosis kesehatan mental gitu ya, ada 3 hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, memang ada dorongan yang begitu besar untuk melakukan aktivitas mengintip itu. Dan ada syarat, dorongan itu sudah muncul atau sudah terjadi sedikitnya 6 bulan. Kemudian kriteria yang kedua yang harus dipenuhi adalah ciri-ciri ini dengan dia mengintip, dengan dia menyaksikan orang sedang melakukan aktivitas pribadinya, dia sudah mengalami dampak tertentu. Entah mungkin dia mengalami kecemasan, dia mengalami rasa tidak nyaman, kemudian dia juga merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah pelaku pengintipan ini atau voyeurisme ini setidaknya umurnya atau usianya sudah 18 tahun. Tidak semua aktivitas mengintip atau menyaksikan orang melakukan aktivitas pribadi itu masuk dalam voyeurisme, tapi setidaknya harus memenuhi 3 kriteria ini dulu gitu ya. Intinya, perilaku ini bukanlah sekedar perilaku iseng dan juga nafsu sesaat. Ada proses psikologisnya yang membuat perilaku ini jauh lebih kompleks. Lalu, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Voyeurisme ini kasusnya belum banyak gitu ya penelitiannya. Ada pengaruhnya nggak faktor lingkungan? Ya, ada pengaruhnya. Trauma seperti apa perlu dikaji lebih lanjut lagi. Tapi kalau ada kemungkinan nggak? Ya, sangat besar kemungkinan dari faktor lingkungan ini ya. Misal, ada orang dewasa voyeurisme, ternyata waktu kecil dia ini dengan orang tuanya itu kamarnya terpisah, tapi tidak ada pintunya. Nah, jadi pada saat orang tuanya melakukan aktivitas seksual, hubungan suami istri, nah anak ini menyaksikan dengan mengintip-ngintip. Ternyata ini berulang. Nah, waktu itu hanya sekedar rasa ingin tahu, tapi berkembang akhirnya ada sensasi rasa yang nyaman, enak ketika dia mengintip dan dilanjutkan dengan onani, masturbasi. Ya akhirnya ini jadi kebiasaan yang berulang. Tapi ada beberapa case tuh seperti ini. Mereka menyatakan bahwa saya itu merasa punya power ketika saya mengintip, kemudian korbannya nggak tahu. Saya bukan hanya terpuaskan secara seksual, saya merasakan saya punya kekuatan. Nanti kalau udah sulit dikontrol, ada 2 hal yang terjadi gitu ya. Setidaknya pikiran obsesif yang mengarah untuk ayo ngintip. Siapa lagi nih yang bisa diintip? Yang kedua, perilaku kompulsif. Jadi mengulang-ulang perilaku untuk mengintip itu tadi. Nah, ini yang bikin jadi susah untuk dikendalikan. Kita hidup dengan norma, kita hidup dengan aturan dalam bermasyarakat. Pastikan norma dan aturan ini tidak mengizinkan. Nah, ini kan berbenturan.
antara keinginan saya, pikiran obsesif dan perilaku kompulsif saya dengan norma atau aturan yang berlaku. Nah, ini kan bisa bikin kewalahan. Hotel scandal. It's embarrassing. I will be raped, I will be killed, or I'll be raped. Ingat bahwa korban tidak pernah salah. Rasa takut, malu, dan tidak nyaman itu hal yang wajar dan patut dihargai. Awalnya pasti shock, marah, kesel. Pada beberapa kasus itu merasa kotor, merasa tidak layak, merasa ranah pribadinya dirampas, dijarah. Karena dia dilihat pada saat melakukan aktivitas paling pribadi gitu kan. Kasus-kasus yang cukup ekstrim ya mungkin akan traumatik gitu ya. Aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Tapi kenapa dorongan seperti ini tidak bisa putus? Seolah-olah aku terjebak. Kalau kamu punya dorongan seperti ini dan susah mengendalikannya, kamu masih bisa berubah. Psikolog bisa membantu kamu mengerti asal dorongannya dan cara mengendalikannya agar tidak merugikan orang lain. Ini bisa dikelola asal yang bersangkutan bersedia untuk bisa mengolah itu gitu ya, bisa melaksanakan dengan konsisten terapinya, kemudian komitmen juga. Nah, bisa. Kalau intervensi sendiri akan sangat multi pendekatan ya. Dia harus latihan fisik secara rutin. Ketika berolahraga, hormon-hormon ini juga akan berkembang dengan baik, termasuk juga dorongan-dorongan seksual itu juga akan bisa termanage dengan sehat begitu. Nah, pendekatan psikologisnya banyak terapinya, mungkin bisa terapi perilaku, pendekatan behavioristik itu aversive terapi, dinamika dalam keluarga ya mungkin kita akan masuk dengan family terapi gitu ya. Jadi yang lain-lain mungkin akan bisa berjalan dikaji lebih lanjut berdasarkan temuan kasus per kasus. Dari sini, dukungan yang sehat menjadi langkah yang penting agar situasi tidak makin berat bagi siapapun yang terlibat. Jangan judge gitu ya. Setiap perilaku pasti ada penjelasan konkret kenapa itu terjadi. Kita berusaha untuk mencari tahu alasan kenapa muncul perilaku seperti ini. Yang kedua, segera cari pertolongan dari profesional gitu ya, supaya bisa tepat sasaran, supaya bisa dapat penanganan yang tepat. Mari sama-sama bangun ruang yang lebih aman, lebih paham batasan, Lebih peka terhadap privasi.